Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Fearless, feel more. Oke, teman-teman di sini ada yang suka modifikasi kendaraan nggak? Biasanya cowok nih. Ada nggak? Apapun itu, mestinya di bore up lah, atau ganti spare part lah. Ada nggak kira-kira? Ban cacing, ban cacing. Ban cacing. Ban cacing. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nah, ada mana? Oh, ban Oh. cacing, mobil, motornya. Modifnya apa? Di bore up mesinnya. Nah, ini menarik nih. Kita ke Mas Ridwan. Kita bicara soal modifikasi. Yes. Tentunya modifikasi ada yang memuaskan kita sebagai orang yang memiliki kendaraan untuk melihat Betul. tampilan yang lebih beda. Ada juga mungkin yang lebih ke sisi positifnya. Bukan berarti negatif ya Mbak. Maksudku lebih ke arah positif dalam artian mungkin ada nggak sih modifikasi yang bisa menghemat BBM? Oke. Kayak gitu. Tentu ada. Ada? Ya, terutama di sektor kaki-kaki ya. Oh gitu? Jadi kalau kita lihat zaman sekarang tuh yang pertama ban. Ban itu ada yang eco tire. Jadi kayak misalkan, sebut merek nggak apa kali ya? Ya, kan kalau misalkan GT Radial tuh ada yang Campiro Eco. Kalau Dunlop ada Enasafe. Nah, kalau misalkan kita pakai ban yang eco, biasanya pertama rolling resistance-nya itu lebih jauh. Jadi kalau misalkan nih ban nih, yang eco sama yang biasa, itu kita gelindingin, ya nanti yang eco tire itu gelindingnya lebih jauh dibanding yang ban biasa. Oke. Ya, terus juga biasanya lebih ringan, makanya biasanya sidewall-nya lebih tipis. Tapi minusnya adalah kalau misalkan kita kena trotoar atau semacamnya, itu dia sidewall-nya gampang sobek. Nah, Paham, jadi ada paham, plus paham. minus dan ada trade off ya. Cuman Iya, iya. kalau dari yang saya lihat zaman sekarang, rata-rata mobil-mobil terutama yang hemat bahan bakar, mereka sudah pakai ban yang tergolong eco saving. Oke. Itu eco tires ya bisa dibilang. Terus yang kedua dari pelek juga berpengaruh. Kalau dilihat zaman sekarang, pelek itu mobil-mobil baru rata-rata dia bentuknya itu nutup, nggak expose. Iya. Kalau zaman dulu kan biasanya tuh lebih kelihatan tiang-tiangnya Iya. gitu kan. Sekarang tuh lebih kayak ketutup kayak kipas-kipas. Ah, ah, ah. Karena pernah ada penelitian ya, waktu itu dipakainya Tesla. Waktu itu dia jalan, ditutup sama dibuka si wheel covernya itu. Mm-mm. Nah ketika ditutup wheel covernya, dia punya range 30 km lebih panjang di dalam kota. Ketika dia pakai di luar kota itu sampai 80 km lebih panjang. Itu kasusnya di EV. Iya. Ya kan? Otomatis kalau di EV sama, pasti di ini juga sama. Di Oh, mobil gitu. biasa juga sama. Dan juga paling gampang sebenarnya weight saving ya. Jadi kalau mobil balap itu kan pasti di strip down ya. Mhm. Door trimnya diambil, kursi belakang diambil. Nah itu juga bisa di mobil zaman sekarang. Makanya kalau diperhatiin juga mobil zaman sekarang jarang yang pakai ban serep kan. Iya. Karena ban benar. serep itu juga nambah bobot kendaraan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, modifikasi karbon ya, kap mesin yang tadinya pakai besi ya kan sekitar 20 sampai 30 kilo, ganti karbon cuma 10 kilo aja. Otomatis kendaraan yang lebih ringan, lebih gampang melaju tanpa harus tenaga yang besar. Ibaratnya tadinya kita buat dapetin akselerasi 0 ke 100 dalam waktu 14 detik misalnya. Kita butuh nginjek gasnya itu 50%, karena dia lebih enteng 40% aja bisa dapat akselerasi yang sama. Oke. Dengan fuel yang lebih sedikit tapi jaraknya lebih panjang gitu. Nanti bisa ya ngomong ya, besok kita mau ganti mobil pakai part-part karbon. Ya kan? Mahal tapi itu part karbon. Nah tadi juga ada yang bilang ada yang bore up mesin kan. Yes. Kalau dari sisi motor, tadi kan mobil. Yes. Kalau motor ini seberapa pengaruhnya bahan bakar terhadap bore up mesin? Kalau kita bore up motor, itu pasti yang dicari adalah performance, bukan keiritan bahan bakar. Nah, coba kita tanya, setelah di bore up, lebih boros berapa persen? Kira-kira? 143 jadi 1/20. Oh, jauh ya. Jadi separohnya. Tapi kan yang dicari bukan itu, bukan iritnya.
Tarikannya. Ikannya. Iya. Kayaknya nggak ada deh orang bore up, mau bore up biar irit. Nggak Biar ada irit. kan? Mau bore up Aneh ya. biar kenceng. Tapi itu preferensi masing-masing ya. Tentunya kalau misalkan kita pengen mobil kenceng ya, itu kalau misalkan kita pengen irit bahan bakar itu rasanya agak sulit. Ya, tapi ada trade off yang harus kita lakukan. Nah, jadi kalau buat saya tergantung tuh mobil atau motor mau dipakai buat apa. Oke. Kalau buat balapan, buat drag race, jangan ngarep irit. Iya. Tapi kalau buat ngarep irit ya, jangan di bore up, jangan dibuat drag race. Iya betul. Kalau motor zaman dulu paling gampang tuh, pakai karbu kan. Karbu bisa disetel, mau kenceng mau irit. Kalau irit gak ada tenaga, kalau kenceng ya jadi boros. Kalau sekarang udah injeksi ya. Dan kebanyakan juga kalau di remap orang nyarinya biar kenceng. Gitu. Tapi dengan harga bensin yang makin lama makin naik ya. Kalau sekarang sih untungnya yang naik cuma yang ron tinggi aja. Ya kan ron 92, ron 90 masih sama ya. Karena Kakanda Bahlil ini emang luar biasa. Kalau mahasiswa sekarang manggilnya ini ya, kakak kelas Kanda ya. Emang ya? Bukan Dinda. Kanda gitu. Ya kan? Anda. Jadi untuk ron 92, ron 90 ya tahun lalu sama tahun sekarang belum ada perbedaan sih. Iya. Jadi harusnya untuk kos harian itu masih belum berasa. Cuma mungkin nanti ketika ron 92 naik, ron 90 mulai langka itu baru kerasa tuh. Nah, oke. Untuk mahasiswa, mending motor konvensional atau listrik? Tergantung. Intinya kendaraan listrik itu semakin sering dipakai, semakin untung. Jadi buat teman-teman yang sehari itu jalannya mungkin PP 60 kilo, PP 80 kilo, itu semakin menguntungkan. Bayangin, untuk 60 kilo butuh 2.000 perak aja udah bisa tuh. Kalau motor listrik. Motor bensin sekitar 20.000 lah untuk 60 kilo. Tapi kalau kita makainya jarang-jarang, jaraknya pendek-pendek, rasanya kurang begitu worth it ya. Ya Cak ya. Betul, karena baterai itu apalagi di motor ya, itu biasanya ada umurnya. Kalau misalnya tadi Pak Gubernur Ridwan tadi bilang harus dipakai sering, itu selain kita mendapatkan, ya ada yang bilang kalau kita beli elektrifikasi atau beli EV itu yang kita dapat benefit ekonominya adalah yang sekarang yang kita rasakan gitu. Iya. Jadi emang harus dipakai terus-terusan dan hitungannya di-abuse lah itu motor itu ya. Supaya bisa aktivitas kita lebih banyak, kita bisa lebih ke banyak tempat. Jadi udah gak terlalu mikir masalah bensin gitu. Tapi kalau misalnya gak dipakai sering, baterai itu akan ada umurnya dan itu akan jadi cost yang lumayan besar. Oke. Bisa kayak harga motornya. Baterainya? Iya, segitunya. 20, 19. Ya misalkan kalau motornya harganya 25 juta, Hah? baterainya bisa 12 juta. Oh. Karena emang baterai belum murah, Iya. masih mahal. Apalagi kurs dolar kita kan makin naik ya. Iya. Tapi untungnya Solo masih hitungannya desa nggak? Kota dong. Kota ya. Kalau saya Klaten soalnya, kita nggak butuh dolar. Kelihatan gak butuh dolar ya. Kita orang desa Pak. Nah, ngomong-ngomong motor listrik dan juga motor konvensional, secara perawatan lebih gampang mana? Jujur lebih gampang listrik ya. Oh listrik? Iya, itu saya bawa Ioniq 5 itu udah kilometernya hampir 100.000. Servisnya apa cuma rem paling ya. Dia pakai oli nggak sih? Oli Gardan. Oli Gardan. Tapi si Ioniq ini dia beda sama yang Wuling. Kalau Wuling tuh setiap 20.000 ganti oli Gardan. Itu pun Iya. cuma 1 liter. Oh. Tapi yang ini nggak minta. Dia mintanya waktu itu ganti coolant. Oke. Jadi pendingin itu kan ada radiatornya juga buat mesin listriknya sama buat baterainya. Udah cuma kuras itu doang. Udah nggak ada apa-apa lagi kayak ya penghematannya lumayan ya. Gak begitu rewel lah ya. Ya karena untuk mesin ICE ya, internal combustion engine itu pengeluaran yang paling besar tuh ya di oli ya. Salah satunya ya, yang paling besar itu pengeluarannya di oli. Karena itu kalau kita servis tuh harga olinya lumayan gede banget gitu. Jadi sangat menghemat sebenarnya. Dan harga oli naiknya udah 50% lebih ya sekarang. Semua Jadi nggak naik cuma ya. bensin, oli juga naik harganya. Iya. Teman-teman di sini kalau ke kampus ada yang pakai motor listrik nggak? Atau kebanyakan pakai motor konvensional semua, pakai bensin semua? Bensin ya. Nah, ini kita ke Cadan, Cak. Kalau kita sebagai pengguna motor ataupun juga mobil ya dalam merawat kendaraan, ini better kita menggunakan oktannya yang rendah atau kita pakai oktan yang tinggi. Ini kaitannya sama jangka panjang keawetan si mesin motor sama mobil gitu. Gimana, Cak?
Mungkin aku jawab, tapi mungkin Pak Gub yang lebih paham ya. Waduh. Bisa dapetin Pak Gub. Ya, jadi sebenarnya mungkin kita lihat dari kompresinya ya. Kalau misalnya motor yang lama mungkin kompresi 9:1 atau 10:1 mungkin masih nggak apa-apa pakai Pertalite. Tapi kalau yang motor-motor baru itu kan sebenarnya dirancangnya buat efisiensi. Kalau konsumen tuh nuntutnya tuh pengen kenceng tapi harus tetap irit. Nah makanya kompresinya juga dinaikkan gitu. Dengan kompresi yang lebih tinggi berarti pembakarannya juga lebih bagus. Jadi dia butuh ron atau bensin yang juga lebih bagus juga kualitasnya. Supaya pembakarannya juga lebih sempurna gitu. Jadi kita sesuaikan juga dengan kendaraan yang kita miliki gitu. Kalau misalnya motornya jadul ya udah nggak apa-apa mungkin pakai Pertalite. Tapi kalau misalnya motornya baru ya diusahakan pakai Pertamax gitu. Betul gak Pak Gub? Betul. Tapi dari pengalaman saya ya, setiap ada motor baru atau mobil baru, biasanya kan saya buka buku petunjuk ya, buku manual. Buka ya, saya nggak pernah. Untuk beberapa bagian tertentu aja. Apalagi mobil makin canggih ya kan. Atau enggak biasanya buka itunya, tutup tangkinya. Nah di situ biasanya dikasih tahu minimal ron berapa. Ya benar. Tapi dari yang saya cek itu rata-rata ya, even yang udah turbo sama kompresi tinggi, biasanya mereka tuh 92 minimal kebanyakan. Dan motor itu untuk yang kayak motor umum, kayak Honda Yamaha yang 155 atau 160 rata-rata pas dicek di tangkinya itu bilangnya minimal 92. Jadi secara kompresi logika kita emang mikirnya oh ini harusnya 95 ke atas. Tapi kenyataannya pas kita buka ininya selama kita ngisinya 92 harusnya garansi tetap berlaku ya. Yang penting bahan bakarnya bersih. Jangan kayak mas-mas yang abu-abu itu. Baju abu-abu dia ngisi bensin yang terisi air ternyata. Oplosan. Oplosan. Iya. Oke, teman-teman aku mau tanya di sini kebanyakan naik motor atau mobil ke kampus? Motor ya? Mau tanya dong, yang user motor Matic Beat angkat tangan di sini siapa? Ada nggak? Ada. Ya. Kalau motor yang kayak PCX, EDV, NMAX ada nggak? Angkat tangan. Oh ada. Sisanya pakai apa? Jalan kaki? Oh Vario. Vario. Vario apa coba Vario? Aerox. Kayaknya kalau ditanya, ya pakai Aerox? Nggak ada yang ngaku. Takut dikira jamet. Ngaber. Gitu ya. Kalau dibilang, Vespa, mana Vespa? Nggak ada. Nggak ada. Kira fuckboy. Nah ini mungkin banyak teman-teman yang belum teredukasi dalam ngisi bensinnya. Yes. Contoh gini, dia punya motor dia 150 cc atau 250 cc gitu kan. Banyak masih ngisi mungkin Pertamax biasa kayak gitu. Ataupun juga sebenarnya Vario atau Beat itu boleh nggak sih diisi Pertamax kayak gitu? Lagi-lagi biasanya di tutup tangkinya itu ada ininya ya. Apa namanya tulisannya. Oktan Minimal number. Oktan number berapa. Lebih tinggi biasanya lebih bagus. Tapi selama kita ngikutin itu harusnya dia nggak mengurangi garansi ya. Oke. Dan ya kita sama-sama tahu lah ya. Biasanya juga produsen itu ketika mau launching produk mereka tuh testing dulu. Jadi di testing untuk semua bahan bakar. Sampai akhirnya dia dapat bahan bakar mana yang cocok. Dan kalau misalkan nggak cocok biasanya nanti tuningnya beda. Okay. Selama motornya masih motor yang dijual resmi sama ATPM di Indonesia, bukan motor yang diimpor langsung dari Malaysia gitu kan. Karena Malaysia kan paling rendahnya RON 95. Iya benar. Kita nyari RON 90, 92 nggak ada. Katanya, hah RON 92? Makhluk apa itu katanya. Langka loh itu. Nah ya itu beda cerita. Kalau misalkan mobil atau motornya impor langsung CBU. Tapi rata-rata yang dijual di sini tuh udah dipersiapkan untuk kondisi terburuk. Iya. Tapi tentunya gunakan yang sesuai sama buku petunjuk aja. Jadi kalau ada buku petunjuk ya gak usah dibaca semuanya ya. Itu bukan sesuatu yang harus dikatamin dari awal sampai akhir. Ya kan, cukup lihat beberapa informasi yang kita butuhkan kayak minimal RON berapa. Oli digunakan itu yang sayanya berapa, ya kan? Terus juga olinya berapa liter, intervalnya berapa. Karena saya yakin tiap motor, tiap mobil itu dia punya spesifikasi yang berbeda-beda. Meskipun dia sudah dipersiapkan untuk market Indonesia.